Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tidak suara saya? Beneran, terdengar Ustaz? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi. Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sore hari ini sambil kita memanfaatkan waktu menunggu berbuka puasa. Kita manfaatkan untuk membahas satu atau dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disertai dengan sedikit penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita masuk ke hadis yang ke-19 hari ini. Nanti akan kita ambil adalah hadis yang ke-19 dan yang ke-20. Tapi seperti biasa, minta tolong Pak Apri bacakan Ada dulu hadisnya. ada Pak Dedi ya, Pak Ustaz? Ada Pak Dedi, ada yang mau Ya, bacakan selain antum? Pak Apri, Pak Dedi ada Pak Dedi. bersedia? Pak Dedi sudah hadir. Tadi hadir ya. Silakan Pak Dedi, barakallahu fikum. Bersedia Pak Dedi? Mohon maaf. Atau tidak? Belum. Baik, silakan Pak Apri untuk mempersingkat waktu. Nah, Ustaz. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala an Abil Abbasi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Afan. Geser Pak Apri ke atas. 6. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak. Ta'arrafa ta'arraf Ta'arraf. ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al qarb wa anna ma'al usri yusra. Baik. Syukran Pak Apri. Di ke atas lagi Pak Apri. Nah, taib. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau memberikan subjudul dari hadis ke-19 ini dengan judul Aunullahi taala wa hifdzuhu. Aun artinya pertolongan. Ya, pertolongan Allah taala wa hifdzuhu dan perlindungannya ya, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yang sangat agung kedudukannya bagi umat Islam, yang bernama dari Abul Abbas. Kita terjemahkan dulu, mohon maaf. Dari Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia berkata, ya, hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia yang bernama, kunyah beliau adalah Abul Al-Abbas, ya. Abdullah bin Abbas, nama aslinya Abdullah bin Abbas. Beliau ini merupakan sepupu
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari paman beliau yang bernama Al Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi dia dengan ayahnya ini sama-sama sahabian, ya, sama-sama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Makanya kalau kita membaca hadis disebutkan radhiyallahu taala anhu, biasanya kan radhiyallahu taala anhu, tapi di sini radhiyallahu taala anhuma misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya si perawi dengan ayahnya tersebut merupakan dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia beriman kepada beliau, kemudian dia wafat di atas keimanan. Itu definisi dari sahabat. Ya, sahabat itu artinya secara definisi istilah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya, ya. Jadi bukan hanya sekedar bertemu. Kalau hanya sekedar bertemu, Abu Jahal juga dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi dia tidak beriman. Wa mata ala dzalik. Kemudian dia mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pengertian sahabat. Baik. Siapa Abdullah bin Abbas ini? Abdullah bin Abbas tadi kita katakan bahwa dia merupakan putra dari paman Nabi SAW atau sepupu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau ini biografinya lahir 3 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi 3 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah, beliau ini lahir. Atau ketika hijrah ke Madinah, usia beliau baru 3 tahun. Masih muda sekali. Ya, makanya Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat Nabi SAW yang masih berusia sangat belia. Tapi jangan disepelekan Abdullah bin Abbas ini. Walaupun beliau masih muda, ya, berarti ketika Rasulullah SAW beliau wafat, ya, beliau masih usia belasan tahun, 14 tahun atau 13 tahun atau 13 tahun atau 14 tahun umur beliau. Tapi walaupun masih muda, ya, Abdullah bin Abbas ini merupakan orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Makanya dikatakan beliau ini adalah julukan beliau disebut dengan Hibrul Bahar. Hibrul Bahar artinya tintanya lautan. Masya Allah, ya, tintanya lautan. Saking luasnya ilmu beliau ini. Makanya beliau ini dikategorikan sebagai ulamanya para sahabat, padahal beliau masih muda belia. Ya, di antaranya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menjadi khalifah, Umar bin Khattab sering membawa Abdullah bin Abbas untuk hadir di majelis Dewan Syuro beliau. Ya, sempat suatu ketika Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas hadir di majelis para tokoh pembesar sahabat Nabi SAW atau para senior atau para Dewan Syuronya Umar bin Khattab saat itu. Ya, dan beliau dicibir oleh para sahabat. Wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda ajak seorang anak muda? Ya, kami pun bisa mengajak anak-anak kami yang masih muda untuk hadir di majelis ini. Ini kan majelisnya orang-orang besar istilahnya, orang-orang penting, ya. Namun Umar bin Khattab tidak menyanggah cibiran mereka. Tidak menyanggah dengan sanggahan yang keras, tidak, ya. Tapi bagaimana Umar bin Khattab ingin menunjukkan bahwasanya keluasan ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas, ya. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang kamu ketahui, yang Anda pahami dengan turunnya surat An-Nasr atau Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath, ya, secara tidak disadari oleh para sahabat yang lain. Para sahabat ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang kalian pahami dengan turunnya surat An-Nasr, ya, sebagian mereka menjawab bahwasanya kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, ya, kita diperintahkan ini dan itu. Namun jawaban Abdullah bin Abbas di luar dari jawaban mereka semuanya. Kata Abdullah bin Abbas, turunnya surat An-Nasr ini merupakan dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dipahami oleh para sahabat yang lain. Makanya Abdullah bin Abbas dikenal juga sebagai mufassirul Quran, ya, sebagai juru tafsirnya Al-Quran.
ya. Karena beliau ini seorang sahabat yang mendapatkan keutamaan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah kefakihan Abdullah bin Abbas terhadap din, agama. Ya. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarilah ia takwil. Takwil di sini maksudnya adalah tafsir Al-Qur'an. Makanya beliau menjadi mufassirul Qur'an. Hampir semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Dan beliau wafat pada tahun ke-65 Hijriah. Ada yang mengatakan wafatnya beliau itu adalah pada tahun ke-68 Hijriah. Ya, wallahu alam mana yang roji dari dua pendapat ini. Beliau wafat di kota Taif, ya, di kota Taif, Arab Saudi. Ya, ini dengan usia saat itu beliau masih berusia 71 tahun. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, beliau Abdullah bin Abbas ketika ketika beliau meriwayatkan hadis ini, usia beliau saat itu masih berusia ya, 9 tahun. Bayangkan, anak 9 tahun ya sudah bisa meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Makanya anak-anak kecil dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, periwayatan mereka diterima, ya, selama mereka ini diakui, ya, periwayatannya oleh para sahabat seperti itu. Baik, ya. Baik. Beliau mengatakan, ya, kuntu khalfan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku pernah. Kuntu artinya di sini bisa diartikan dengan pernah. Aku pernah khalfa. Khalfa artinya secara bahasa artinya di belakang, ya, di belakang. Maksudnya di belakang di sini ada yang menafsirkan atau mengartikan di belakang di sini berarti dalam kondisi dibonceng di atas hewan tunggangan, ya. Aku pernah dibonceng atau berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, ya, pada suatu hari. Jadi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW membonceng Abdullah bin Abbas yang masih berusia 9 tahun saat itu. Dan Nabi SAW beliau walaupun sebagai seorang pemimpin tertinggi bagi kaum muslimin, beliau tidak tidak membedakan, ya, para sahabatnya dalam hal masalah kedudukan, ya, dalam masalah sosial. Banyak para sahabat Nabi SAW yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya adalah Mu'ad bin Jabal, ya, Usamah bin Zaid, Hasan dan Husain, dan para sahabat yang lainnya. Ya, disebutkan sekitar 10 orang sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW membonceng seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Ya, beliau manfaatkan momen, ya, kedekatan tersebut dengan berkata kepada Abdullah bin Abbas, berpesan kepada Abdullah bin Abbas beberapa pesan, ya. Beliau bersabda, ya gulam. Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Abbas dengan sebutan ya gulam. Gulam secara bahasa artinya bocah, ya. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku u'allimuka, akan mengajarimu. Nah, sini agak jauh kita artikannya biar lebih kelihatan. Mengajarimu, ya, kalimatin, beberapa kalimat, ya. Beberapa kalimat dalam Islam, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya baiknya atau bagusnya cara pengajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Terkadang beliau mengajari para sahabatnya itu dengan bertanya terlebih dahulu, ya. Bertanya terlebih dahulu, ya. Seperti bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, tujuannya apa? Supaya orang yang diajak bicara ini dia menyiapkan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menerima kabar yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang Nabi Muhammad SAW menyebutkan bilangan-bilangan dalam sebuah perkara. Contohnya,
ijtanibu sab'al mubiqat, ya, sampai 3 kali gitu ya. Misalnya juga apa namanya, Rasulullah SAW juga menyebutkan cara mengajari para sahabat dengan membuat sebuah goresan di tanah dan lain sebagainya. Inilah metode-metode yang Rasulullah SAW gunakan di dalam mengajari para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan tujuan supaya mereka perhatian, ya, dan supaya apa yang akan disampaikan ini nanti benar-benar merasuk ke dalam jiwa mereka, ya. Apa pesan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kata beliau, ya, Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah. Ya, ihfad artinya jagalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kamu menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu, ya. Ini timbal balik atau yang disebut dengan al jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dari jenis amal perbuatan, ya. Apa yang dimaksud dengan ihfadillah yahfadka? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apakah menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga Allah seperti kita bentengi misalnya, atau kita berjaga siang malam misalnya? Bukan, ya. Maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ini berupa perintah, yang berisi perintah dan larangan. Berarti menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar meninggalkan tapi menjauhi. Beda antara menjauhi dengan meninggalkan, ya. Menjauhi ini lebih kuat lagi, ya. Karena kita tidak mau, jangankan melakukan, mendekati saja tidak mau, ya. Maka lebih lebih kuat, ya. Redaksinya menjauhi daripada meninggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada penjagaan makhluknya. Ya, maka maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya timbal baliknya Allah akan menjagamu. Banyak di dalam ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan timbal balik, ya, kepada para hambanya ketika mereka melakukan ini, konsekuensinya ini. Seperti itu. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Intan surullaha yang surkum." Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kalian. Jadi Allah ingin melihat dari hambanya perjuangan mereka, ya. Ingin melihat perjuangan dari para hambanya. Allah bisa saja menolong kaum muslimin, kaum mukminin secara langsung, tapi Allah ingin lihat bagaimana perjuangan mereka, ya. Tentunya sebuah balasan ketika diberikan dengan setelah mereka melakukan jerih payah gitu ya, ini akan membuat orang yang akan diberikan anugerah tersebut merasa lebih bahagia lagi, merasa lebih senang ketika diberikan imbalan hal tersebut, ya. Baik. Berbeda ketika seseorang dikasih secara cuma-cuma begitu saja, kurang apa namanya, nilai 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 pemberian tersebut kurang dirasakan, ya. Baik, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, ihfadillaha tajidhu tujahaka, ya. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati, ya. Tajidhu artinya kamu akan dapati, ya. Kamu akan dapati Allah Subhanahu wa taala tujahaka. Tujahaka artinya di hadapan. Di hadapanmu. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa hadis ini menerangkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan ya kepada orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk penjagaan, ya. Yang pertama, penjagaan untuk kemaslahatan dunia
si hamba. Ya. Yang kedua, menjaga kemaslahatan akhirat si hamba tersebut. Bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan untuk kemaslahatan di dunia bagi si hamba tersebut, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri hamba tersebut dari bahaya di dunia, atau menjaga anak-anaknya, keluarganya, karib kerabatnya, ya. Bahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada hambanya walaupun hamba tersebut sudah meninggal dunia, dengan menjaga melindungi keluarganya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang mengisahkan ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir, beliau mengunjungi sebuah kota, yang dimana di kota tersebut ada sebuah rumah milik dua anak yatim yang akan roboh temboknya. Kemudian dibetulkan oleh Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ya heran terhadap perbuatan Nabi Khidir, kok kenapa nggak ngambil upah aja? Karena penduduk kota tersebut tidak mau menjamu mereka, menerima jamuan mereka. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Ya, beliau mengatakan wa ammal jidaru, Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi yang mengabadikan perkataan Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun ya sebuah tembok yang ada di kota Madinah, ya, yang akan roboh, yang dibetulkan oleh mereka itu adalah milik kedua anak yatim di kota Madinah tersebut, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah tersebut, benteng tersebut, atau di bawah tembok tersebut ada harta peninggalan, ya, harta peninggalan untuk si kedua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma soliha, dan kedua orang tua mereka adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma. Allah Subhanahu wa taala ingin supaya mereka ini sampai tumbuh usia dewasa, ya, usia balik. Wa yastakhrija kanzahuma, kemudian mereka memanfaatkan dari harta peninggalan orang tua mereka tersebut, ya. Ini tafsiran. Di antara tafsiran para ulama menyebutkan bahwasanya orang tua dari anak yatim tersebut maksudnya adalah kakek moyang mereka. Kakek moyang mereka yang ketujuh. Masya Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan sampai keturunannya yang ketujuh karena kesolehan mereka. Luar biasa, ya. Dijaga sampai 7 turunannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menjadi orang yang baik, yang soleh, yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil juga perkataan seorang ulama terkemuka di zaman tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib, ya. Beliau pernah mengatakan, ya, la azidanna fi salati min ajlika ya bunayya, aku akan menambah solatku. Bukan menambah maksudnya menambah solat yang belum ada diada-adakan, bukan, ya. Maksudnya akan menambah banyak solat-solat sunnah, mungkin yang mutlak, ya, atau mungkin memperbanyak amalan sunnah dari solat misalnya, ya. Tujuannya apa? Min ajlika, tujuanmu untuk, wahai anakku sayang, rojaan uhfadhafika, aku berharap diberikan perlindungan pada dirimu wahai anakku sayang. Perhatikan, ya. Sa'id bin Musayyib dia memperbagus sholatnya, tujuannya supaya anaknya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perhatian para ulama, ya. Dan di sini juga bisa kita ambil faidah bahwasanya pentingnya kita menanamkan akidah dari sejak dini kepada anak-anak, ya. Di sini Rasulullah SAW ingin menanamkan akidah yang kuat kepada Abdullah bin Abbas, ya. Ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Niscaya Allah akan jaga engkau, ya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta", jika sa'alta artinya kamu meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada yang terlewat, ya.
bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk kemaslahatan akhiratnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari perkara-perkara syubhat dan syahwat yang bisa merusak apanya? Agama dia. Kalau sudah rusak agamanya, maka rusak kehidupan akhiratnya. Seperti itu. Ya, itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk kehidupan akhiratnya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jika kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas supaya Abdullah bin Abbas ini menjadi orang yang menjaga izzah, kehormatan diri, ya, menjaga kehormatan diri, menjaga izzah dia dengan tanpa meminta-minta kepada orang lain. Ya, apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan terlebih dahulu, tanpa meminta kepada orang lain bantuan. Ya, dan di sini juga para ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah ingin mengajarkan Abdullah bin Abbas supaya kalau minta itu minta kepada Allah dulu sebelum minta kepada orang lain. Kalau memang butuh bantuan pada orang lain, ya, mintalah kepada Allah terlebih dahulu. Dan inilah akhlak salafus soleh. Ya, sampai disebutkan dahulu para salafus soleh itu ketika mereka butuh garam di rumahnya, sebelum mereka minta kepada orang lain, ya mungkin tetangga atau siapa karib kerabat misalnya yang sekitar rumahnya, minta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, ya. Liyas al ahadukum rabbahu hajatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kata Rasulullah SAW. Hatta yas'ala syish'an na'lihi idan qata. Sampai-sampai, ya, ketika tali sendalnya putus, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kepada yang lainnya. Ya. Ini Rasulullah SAW ingin mengajarkan menjaga izzah. Mintalah kepada Allah dulu sebelum minta kepada orang lain. Ya. Yang paling baik kita berusaha diri sendiri dulu tanpa kita langsung mengandalkan orang lain. Ya. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Kepada Abu Dzar Al-Ghifari berpesan. Ya. Amaroni khalili alla as'ala ahadan syai'an. Kekasihku Nabi Muhammad SAW berpesan kepadaku supaya aku tidak meminta sesuatu apapun, ya, kepada orang lain. Ya, apa yang bisa dikerjakan kerjakan dulu. Ya, jangan dikit-dikit minta, dikit-dikit menengadahkan tangan, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Lama-lama harga diri akan jatuh di hadapan manusia. Ya, makanya meminta itu boleh hukumnya, bukan berarti meminta itu haram secara mutlak, tidak. Boleh. Ya, para ulama memberikan batasan kapan seseorang boleh meminta kepada orang lain. Ya, di dalam hadis disebutkan 3 orang yang diperbolehkan meminta kepada orang lain. Di antaranya adalah orang yang menanggung hutang karena mendamaikan 2 orang atau 2 kabilah yang sedang bertikai. Ya. Kemudian orang yang menanggung anak yatim. Ya. Itu boleh meminta, nggak masalah. Satu lagi saya lupa. Kemudian objek yang diminta adalah objek yang bisa diberikan oleh orang yang diminta, orang yang dimintai. Jangan sampai yang diminta kedudukannya sama seperti kita, sama-sama butuh, gitu kan? Itu sama halnya dengan orang yang disebutkan dalam pepatah seperti orang yang ingin bangun dengan cara bertumpu pada dagunya, ya. Kelemahan di atas kelemahan, seperti itu. Ya. Baik. Nah, kemudian objek yang diminta hal yang bisa diberikan oleh seorang hamba. Kalau yang tidak bisa diberikan oleh seorang hamba itu nggak boleh. Contoh misalnya, kita minta kepada seseorang supaya kita diluaskan rezekinya. Nggak mungkin. Seseorang bisa meluaskan rezeki kita. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal yang bisa diberikan oleh seorang hamba, boleh kita minta kepada dia dengan batasan orang tersebut bisa memberikannya, ya, mampu dia punya. Misalnya kita ingin minta duit 100.000 misalnya sama seseorang, sama teman misalnya. Insya Allah uang 100.000 ini kecil buat dia, ya nggak masalah, ya selama dia ridho. Kemudian tidak
dijadikan meminta-minta tersebut sebagai kebiasaan. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Ini yang akan menjatuhkan harga diri seseorang di hadapan makhluk, ya, seperti itu. Ya. Kemudian tidak juga apa namanya? Tadi dijadikan kebiasaan, ya. Tidak hati kita ini apa namanya bergantung kepada makhluk tersebut, ya. Di antara kaidah-kaidahnya, ya. Kita harus menggantungkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, ya. Jangan kita menggantungkan kepada makhluk, ya. Itu beberapa batasan-batasan yang diperbolehkan, ya, bagi seorang untuk meminta-minta. Jangan dijadikan kebiasaan. Zat atau apa namanya objek yang diminta adalah sesuatu yang bisa diberikan oleh orang yang kita mintai, ya. Kemudian juga kita menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Karena ada ancaman khusus dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang suka menjadikan minta-minta ini sebagai profesi, ya, kebutuhan. Contoh, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Nanti akan senantiasa ada orang yang selalu minta-minta kepada orang lain. Ya, alias menjadikan minta-minta ini sebagai mata pencaharian. Apa hukumannya? Nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajahnya tidak berdaging, ya, dengan kondisi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Ya, di akhirat afwan. Di dunia orang akan merendahkan martabat dia, ya. Itu bahayanya meminta-minta. Sebisa mungkin kita hindari meminta kepada orang lain, ya. Kalau kita bisa lakukan sendiri, kita lakukan, kita kerjakan. Kalau sudah terpepet, baru kita meminta, ya, minta bantuan misalnya. Bukan berarti meminta haram secara mutlak, ya, tidak. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu meminta pertolongan. Nah, ini juga sama, ya, minta tolong, ya. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fasta'in artinya mintalah pertolongan, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat sehari semalam membaca doa dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini pun sama, ya. Kaidahnya sama seperti meminta sesuatu kepada seorang hamba, ya. Tidak diharamkan meminta pertolongan secara mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan batasan, dengan kriteria. Apa kriterianya? Ya. Yang pertama sama. Ya, kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bisa ditolong oleh hamba tersebut. Ya. Taib. Ya, hamba tersebut bisa menolong kita secara fisik misalnya. Ya. Taib. Atau secara lahiriah misalnya. Adapun sesuatu yang tidak bisa diberikan pertolongan selain kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh misalnya, kita dalam sebuah kondisi yang terdesak misalnya dikejar oleh binatang buas, ya. Tidak ada orang sama sekali di situ. Ya, maka kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya, minta tolong kepada seseorang misalnya yang dianggap sakti misalnya, ya. Kita teriak, Mbah Fulan, Mbah Fulan, Mbah Fulan, sementara orangnya nggak ada di situ. Ini sebagian ulama mengatakan jatuh kepada jurang kesyirikan, ya. Taib. Ya, apalagi kalau diyakini bahwasanya kalau terdesak kemudian kita panggil nama Mbah Fulan, ya, niscaya si Mbah Fulan tersebut nanti akan memberikan pertolongan, jatuh kepada kesyirikan, ya, karena dia mustahil, dia goib saat itu nggak ada di hadapan kita, mustahil dia bisa memberikan pertolongan kepada kita. Yang bisa memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya itu, ya. Baik, ya. Kalau hal-hal yang wajar misalnya seperti kita meminta pertolongan ketika kita ada butuh bantuan misalnya misalnya mau mengangkat beban berat misalnya ke kendaraan kita, ya, minta tolong Pak, tolong dong, atau Mas tolong dong bantuin angkat ke ini, ya, itu nggak masalah, ya, itu sesuatu yang bisa apa namanya diberikan oleh si orang yang dimintai pertolongan tersebut, ya. Baik, ya, kalau minta tolong misalnya, Mas tolong dong, saya ini pengen naik pangkat misalnya, ya, pengen naik pangkat misalnya gitu, ya, gimana caranya gitu, ya.
Nah, kata si orang yang diminta pertolongan, apa namanya, yang diminta pertolongan ini memberikan arahan-arahan yang juga nggak masalah, ya. Arahannya begini, 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 begitu tanpa melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga nggak masalah seperti itu, ya. Taib. Yang jelas intinya sesuatu tersebut bisa diberikan oleh si makhluk, ya. Kalau hal sifat yang tidak bisa diberikan oleh makhluk kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa memberikannya, maka hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, ya. Taib seperti itu. Ya, wa'lam, ketahuilah, ya. Wa'lam, ya. Ya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, ya. Wa'lam artinya ketahuilah bahwasanya umat, maksudnya adalah umat secara bahasa itu, Bapak Ibu sekalian, terkadang dalam Al-Qur'an datang dalam tiga makna. Datang dalam tiga makna. Artinya umat itu adalah sekelompok manusia, ya. Terkadang umat itu artinya orang soleh yang dijadikan panutan, seperti inna Ibrahim kana ummah, adalah Ibrahim, ya, beliau adalah seorang umat, maksudnya orang yang bisa dijadikan sebagai panutan. Yang kedua, makna ummah di dalam bahasa Arab artinya juga waktu, ya, menunjukkan waktu, ya. Contohnya dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau berada di dalam penjara, ada dua orang yang meminta tentang fatwa masalah tafsir mimpi. Akhirnya, ya, orang tersebut baru ingat, ya, ketika di penjara bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wadzakara ba'da ummah. Dia baru ingat setelah beberapa tenggang waktu, setelah beberapa waktu berlalu, ya. Ini tiga makna umat di dalam bahasa Arab. Maknanya yang pertama sekelompok manusia, yang kedua orang soleh yang bisa dijadikan panutan, yang ketiga adalah artinya waktu, ya, fatratun minaz zaman. Ya, itu, ya. Dan namun maknanya di sini adalah sekelompok manusia. Wa'lam annal ummata, bahwasanya sekelompok manusia. Kalau, lau artinya kalau, ijtama'at artinya berkumpul. Ya, berkumpul. Mereka saling bahu-membahu, berkumpul, bersatu padu. Ala an yanfa'uka, ya, untuk memberimu manfaat. Memberi manfaat, ya. Memberi manfaat. Apalah manfaatnya, ya. Dengan sesuatu manfaat. Lam yanfa'uka. Lam di sini adalah tidak. Bisa memberikan manfaat, lam yanfa'uka, memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa kecuali. Nah, di sini tidak dinafikan oleh Rasulullah SAW bahwa upaya manusia memberikan manfaat tersebut tidak dinafikan secara mutlak, ya. Tapi bisa jadi, ya, apa yang mereka upayakan memberikan manfaat itu bisa terwujud. Namun Rasulullah SAW menyebutkan illa bisyai'in, kecuali, ya, kecuali, nah di sini dikecualikan, ya. Berarti tidak dinafikan secara mutlak. Ya, bisa jadi orang berkumpul bersatu memberikan manfaat, bisa, ya. Tapi hal tersebut perlu diketahui, ya, illa bisyai'in, dengan sesuatu qad katabahullahu laka. Nah, ini dia. Hal tersebut ternyata memang sudah ditakdirkan oleh Allah, dicatat. Maksudnya dicatat atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, wa ini ijtama'u, kalau mereka berkumpul, ya. Kalau mereka berkumpul. Kalau mereka berkumpul untuk memberikan kepadamu mudorot. Nah, di sini. Ini sebaliknya, mudorot. Ya. Dengan sesuatu mudorot, lam yadurruka, mereka tidak akan memberimu mudorot. Mereka tidak akan memberimu mudorot, ya, kesulitan, bahaya, dan lain sebagainya, ya, malapetaka, ya, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu
kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaika, yang sudah Allah takdirkan juga, ya. Semuanya apa yang menimpa seorang hamba itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah terangkat. Aqlam artinya pena, rufi'at artinya diangkat. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Catatan takdir di Lauhil Mahfuz sudah tidak berlaku lagi. Bukan tidak berlaku, sudah tidak ada lagi pencatatan takdir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir yang akan terjadi di alam semesta ini, ya, jauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dalam masalah takdir itu ada beberapa fase. Yang pertama fase ilmu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi dalam kehidupan alam dunia ini secara global maupun terperinci. Yang global Allah ketahui, yang terperinci pun Allah ketahui sampai detail. Misalnya pada hari ini, ya, bapak-bapak, ya, misalnya Pak Dedi, Ibu Sarah, Sarifah, dan yang lainnya, hari ini tanggal sekian Ramadan, tanggal 13 Ramadan, akan hadir di Majelis El-Baqi. Materinya tentang hadis ke-9. Pakai baju apa, warna apa, gitu ya, nafasnya berapa kali selama mengikuti, kemudian apa tuh namanya, kadar kelembaban nafasnya berapa persen, itu Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya, ya, secara terperinci. Nah, itu sampai di sini ya, insya Allah, ya, maupun yang global. Kemudian yang kedua, fase yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang akan terjadi di kehidupan alam semesta ini. Allah ciptakan al-qalam, pena. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Ya, awwalu ma khalaqallahu minal khalqi al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluk adalah al-qalam. Kemudian Allah perintahkan kepada qalam untuk menulis, ya. Kemudian qalam bertanya, "Qala wa ma aktub?" Apa yang harus aku tulis ya Allah? Ya. Kata Allah, tulislah apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini, ya, sampai hari kiamat, ya. Nah, itu semuanya sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz, ya. Dan pencatatan takdir itu pun Bapak Ibu sekalian, itu bukan cuma ada di Lauhil Mahfuz saja, ya. Ada beberapa pencatatan, ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama, pencatatan di Lauhil Mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz. Nah, Lauh Mahfuz. Ini pencatatan yang tidak akan ada perubahan sama sekali di dalamnya. Yang kedua, pencatatan yang disebut dengan pencatatan yang dilakukan oleh malaikat di janin, ya, di janin. Mohon maaf, sana dulu dek, tutup pintunya, ya, tutup pintunya, keluar dulu. Baik. Mohon maaf Ibu, Bapak, ya, ada gangguan teknis. Yang kedua, catatan yang dilakukan di janin, ya, ketika seorang mengandung, ya, yang sudah kita bahas kemarin, ya, pencatatan yang ada di janin. Kemudian pencatatan yang dilakukan setiap di malam Lailatul Qadar, ya, sudah kita bahas, ya. Sementara yang hanya yang lainnya ada perubahan, ya, ada perubahan, ada juga catatan takdir harian, ya. Nah, yang keempat ini catatan takdir harian, ya, ini harian. Ini pada setiap malam Lailatul Qadar, ya. Baik. Yang tidak berubah adalah yang di Lauhul Mahfuz, ya. Sudah kita bahas pada hadis yang ke-4 kalau tidak salah, ya, berkaitan dengan masalah penciptaan manusia di dalam janin. Ya, ini mungkin kita tidak usah berpanjang lagi, ya. Baik.
Yang ketiga adalah al-khalqu. Afwan, ya. Al-khalqu, penciptaan. Yang keempat adalah al-masyiah, kehendak, ya. Dalam masalah takdir. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini empat apa namanya? Kriteria di dalam masalah takdir. Allah mengetahui dulu, ya, segala sesuatu yang akan terjadi dalam semesta ini. Kemudian Allah mencatat apa yang akan terjadi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, afwan, yang keempat, yang ketiga ini berkehendak, ya, yang ketukar nih, berkehendak. Allah berkehendak, ya. Allah berkehendak terhadap hal tersebut yang akan terjadi di alam semesta tersebut. Yang keempat baru al-khalqu, penciptaan. Saya terlewat, terbalik, mohon maaf, ya. Baru, ya. Yang terakhir adalah Allah menciptakan setelah Allah berkehendak dari apa yang akan terjadi dari ilmu yang Allah ketahui dari kehidupan ini, ya. Baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Jadi semuanya yang akan menimpa seseorang itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ambil faedah bahwasanya, ya, semua yang menimpa hidup kita adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan khawatir ketika kita berada di jalan kebaikan, ya, dan banyak orang yang tidak suka dengan kita, jangan khawatir hal tersebut akan menimpa kepada kita dari sebuah keburukan. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, kalau hal tersebut tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kita, tidak akan menimpa kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, ya, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat untuk kita. Huwa maulana, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala maulana, ya, sebagai wali kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya pada Allah lah sebaiknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ya, hendaknya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berada di atas jalan ketaatan misalnya, ya. Rajin sholat, rajin ibadah gitu, ya. Jangan pernah merasa takut, ya. Kalau saya sholat nanti saya bisa dipecat, ya, dari pekerjaan saya gitu, ya. Jangan, ya. Nggak mungkin, belum tentu. Nggak apa belum tentu atasan kita memecat kita gara-gara kita sholat, ya. Belum tentu. Kita jalankan selama kita tidak apa namanya melanggar eh, akad, ya. Nah, minta izin misalnya, ya. Kalau datang waktu sholat itu sedang kerja, ya, minta izin, ya. Kadang ada orang yang karena takut nanti dipecat gitu kan, meninggalkan kewajiban ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala gara-gara takut kehilangan pekerjaan, ya. Rufi'atil aqlam, ya, pena-pena telah diangkat. Pak Apri naik ke atas, Pak Apri. Pak Apri. Wajafatis suhuf, ya. Pena apa namanya? Catatan-catatan telah jafat artinya kering, ya. Suhuf artinya ini lembaran-lembaran catatan, ya, telah kering. Alias tadi sekali lagi catatan yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak akan mengalami perubahan. Yang ada perubahannya adalah catatan yang ada di tangan malaikat ketika di alam di janin, gitu, ya. Seperti misalnya barang siapa yang menyambut tali silaturahminya maka akan diperpanjang umurnya, rezekinya akan diperluas. Nah, itu, ya. Dan tentunya perubahan takdir, ya, perubahan takdir itu tercatat juga, di Lauhil Mahfuz, ya. Itu makanya takdir itu berubah dengan takdir juga, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini, ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ya. Ini satu riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadisnya derajatnya adalah hasan dan sahih. Kita katakan kemarin bahwasanya pengertian hadis hasan sahih itu maksudnya adalah menurut sebagian kalangan, ya, dari para ulama muhaditsin menilai hadis ini hasan, sebagiannya lagi menilai hadis ini sahih, ya. Hadis sahih itu terkandung 5 syarat di dalamnya. Yang di antaranya adalah eh, bersambungnya sanad. Yang kedua adalah kriteria sifat si
apa tuh namanya, perawi hadis tersebut adalah orang yang adil. Adil di sini adalah dia orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga menjaga muruah, ya, tidak cacat secara agama, ya. Yang ketiga adalah dia itu dhabit, artinya memiliki hafalan yang kuat, bisa dipertanggungjawabkan, hafalan secara sodar, hati, dada, maupun hafalan secara pencatatan, tulisan, gitu ya. Nah, kalau si perawi hadis yang dia itu lemah hafalannya, maka derajat hadisnya ini turun menjadi hasan. Ya, penyebab hadis dari sahih menjadi hasan adalah karena salah satu perawinya itu memiliki hafalan yang lemah. Seperti itu. Ya. Kemudian hadis tersebut juga tidak ada ilahnya, tidak ada cacatnya, dan tidak ada syadnya, tidak menyelisihi riwayat yang lebih kuat daripada riwayat tersebut. Baik, ini itu pengertian dari hadis hasan dan sahih, ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa fi riwayati wa yuri Tirmidzi, dan dalam sebuah riwayat, ya, selain riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillaha tajidhu amamaka. Ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Ini sudah kita bahas tadi, ya. Sama dengan tajidhu tujahaka. Ini sama artinya. Nah, ini yang bedanya di sini. Ta'arraf ilallahi firrakhai. Ini ta'arraf artinya kenalilah, memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf artinya perkenalkan dirilah, ya, ini juga bisa, ya. Perkenalkan dirimu kepada Allah firraha, ya, di masa luang, ya, di masa luang. Tidak ada masalah. Lagi adem ayam gemah ripah loh jinawi misalnya, ya. Lagi senanglah istilahnya, mudahnya seperti itu. Lagi kondisi baiklah istilahnya seperti itu. Niscaya Allah akan mengenalmu, ya. Niscaya Allah akan mengenalmu fisyiddah, dalam kondisi sulit. Nah, ini, ya. Kenalkan diri kita kepada Allah ketika kondisi sedang lapang, sedang enak, ya, sedang gemah ripah lahu jinawi. Niscaya Allah akan kenal secara khusus nanti di masa sulit. Maksudnya bukan berarti Allah itu nggak tahu hamba-hambanya, tahu Allah secara terperinci. Tapi di sini maksudnya memberikan perhatian khusus kepada hambanya orang per orang. Ya, contohnya adalah, ya, ketika Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Ya, ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus. Ya, saat itu Nabi Yunus alaihissalam, singkat cerita, ya, karena kan beliau itu kesel sama kaumnya, ya, di daerah Ninawa yang diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka enggan atau menolak. Akhirnya mereka ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Akhirnya beliau naik naik kapal, naik bahtera, ya, di tengah lautan, mengharuskan penumpangnya itu dikurangin. Akhirnya Nabi Yunus yang harus nyemplung ke lautan. Akhirnya ketika beliau nyemplung, nyebur, beliau diterkam oleh atau dimakan oleh seekor hewan, seekor paus, ya. Beliau berada di tiga kegelapan malam, kegelapan ikan paus, dan kegelapan dalamnya dalamnya lautan saat itu, ya. Maka Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan didengar doanya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu merupakan termasuk orang yang suka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan, ya. Itu bayangkan. Karena sebelumnya Nabi Yunus adalah hamba yang suka ingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di masa sulit Allah akan berikan perhatian kepada Allah berikan perhatian kepada Nabi Yunus alaihissalam. Begitupun kita, ya. Jangan sampai kita
lupa sama Allah ketika dalam kondisi lapang. Ya, kondisi sulit baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini kondisi ini masih ada kebaikannya. Yang parah itu kan ada orang yang lagi senang, gak ingat, lagi sulit, tambah gak ingat. Ada yang seperti itu. Lagi senang, gak ingat. Lagi sulit, tambah gak ingat apa? Pergi ke dukun misalnya. Ya, parah ditambah parah. Seperti itu, kuadrat. Ya, baik. Itu perintah Rasulullah SAW. Ya, kenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa sedang lapang. Niscaya Allah akan berikan perhatian kepada kita dengan memberikan apa tuh namanya pertolongan kepada kita di masa-masa sulit. Ya. Nah, wa'lam ketahuilah ya, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ya, annama akhta'aka apa yang apa yang salah maksudnya tidak akan menimpamu ya, lam yakun liyusibaka. Hal itu tidak akan menimpamu. Yang tidak akan menimpa kita ya tidak akan menimpa kita. Ya, annama akhta'aka apa yang salah tidak akan kena kepadamu ya, maka hal tersebut tidak akan menimpamu. Sekali lagi ini berkaitan dengan masalah takdir semuanya. Ya, makanya ya wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang akan menimpamu itu tidak akan mungkin salah. Ya, pasti akan menimpamu. Itu maksudnya. Ya, makanya sekali lagi jangan pernah kita merasa malu di dalam menampakkan kebaikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pelaku maksiat aja ya, pelaku maksiat aja gak malu-malu mereka ya berbuat maksiat. Contoh ya di bulan Ramadan ini banyak kaum muslimin yang sudah nggak malu lagi, mereka tidak puasa, makan di tempat umum. Mereka aja nggak malu. Ngapain kita malu-malu? Ada sebagian orang yang malu ketika menampakkan syiar agamanya. Pakai baju koko misalnya malu ya. Takut dicap orang soleh katanya. Pakai jenggot malu, takut disebut orang teroris misalnya. Ya, takut ditangkap BIN atau ditangkap Densus 88 misalnya. Kita ingat hadis ini ya. Annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang tidak akan menimpamu ya tidak akan menimpamu ya. Apa yang tidak yang akan menimpamu tidak akan mungkin meleset, pasti akan menimpa. Gitu ya. Itu. Kalau kita selama berada di atas kebenaran, seorang muslim prinsipnya selama berada di atas kebenaran, kita jangan pernah merasa malu, takut dicibir ya. Di antara sifat orang-orang beriman adalah mereka tidak takut dengan cibiran orang yang mencibir. Kita tahu bagaimana dahulu ya orang-orang yang eh, tersudutkan ketika mereka membela sunnah Rasulullah SAW ya, sebutkan pada awal-awal tahun 2000-an itu kan banyak teroris, isu-isu teroris dinaikkan gitu kan, ciri-cirinya berjenggot, pakaiannya cingkrang. Ternyata Allah punya rencana lain. Sekarang masya Allah sunnah-sunnah Rasulullah SAW justru malah dihidupkan ya, dihidupkan dari kalangan artisnya, para pejabatnya, mereka sudah tidak lagi fobia dengan syiar-syiar agama Allah SWT, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jenggot ya sudah tidak lagi identik dengan istilahnya teroris, bahkan sekarang malah menjadi tren gitu kan, celana cingkrang, yang bercadar dan lain sebagainya. Ya itu kalau orang seorang muslim mengimani hadis ini, maka hidupnya akan tenang ya. Dia akan penuh dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tenang ya, nggak takut yang namanya masa depan yang terjadi pada dia ya. Selama dia istiqomah di atas kebenaran, dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungannya ya, perhatiannya. Wa'lam anna nasra, ketahuilah bahwasanya an-nasra ya, an-nasr artinya pertolongan. Nah, ya, pertolongan itu akan beserta dengan kesabaran ya, kesabaran. Allah ingin menguji dulu sejauh mana kesabaran orang-orang yang beriman. Baru Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berada di masa-masa sulit di Mekah. Ya, orang-orang Quraisy bertindak semena-mena, diboikot selama 3 tahun lamanya. Ya, orang-orang yang beriman bertahun-tahun mereka diboikot. Ya, tidak boleh bermuamalah dengan orang beriman, orang yang Muslim yang masuk Islam.
ya. Tidak boleh menikahkan anak-anak mereka dengan orang Islam, tidak boleh bermuamalah dan lain sebagainya. Dikucilkan sampai mereka kesulitan, sampai disebutkan dalam sejarah ada orang yang saking laparnya, saking sulitnya mendapatkan bahan pokok, dia kencing, dia dapati ada kulit yang terkena air kencingnya, kemudian dibersihkan, kemudian dia makan kulit tersebut. Saking sulitnya, ya, boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya para sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang bersandar di balik di dinding Ka'bah, ya, meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tad'ullah lana, ya, tidakkah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ala tastansiru lana, tidakkah engkau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu Rasulullah SAW beliau duduk, ya, beliau menyebutkan sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian, ada yang mereka itu disisir kepalanya dengan sisir dari besi, sampai-sampai kulit mereka itu, daging mereka itu terkoyak, ya, dari kepala mereka. Ada juga di antara mereka yang ditanam di tanah kemudian dibelah menjadi dua bagian, ya, dibelah menjadi dua bagian tubuh mereka. La yasrifuhum la yasrifuhum dzalik an dinillah. Hal itu tidak membuat mereka akhirnya berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini terburu-buru, ya. Akhirnya apa? Allah buktikan. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kota Mekah yang dahulu mereka terusir darinya bisa dikuasai 10 tahun kemudian oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sampai hari ini, ya. Ini janji dari Rasulullah SAW. Innan nasra ma'as sabri, atau anan nasra ma'as sabri. Bahwasanya pertolongan itu beserta dengan kesabaran. Ya, semakin kuat cobaan, maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kuat pertolongan Allah Subhanahu, semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kencang istilahnya ikatannya, ya, semakin cepat, ya, selesai ujian tersebut. Ya, seperti itu. Makanya kaum muslimin itu mereka itu adalah orang-orang yang sabar, ya, diberikan pertolongan dengan kesabaran mereka. Wa anal faraja ma'al karbi, dan kemudahan, ya, kemudahan itu disertai dengan al-karab, kesulitan, ya. Taib. Wa inna ma'al usri yusra, dan kemudahan itu disertai dengan kesulitan akan disertai dengan kemudahan-kemudahan, ya. Jadi satu kesulitan Allah akan berikan banyak kemudahan, ya. Ini yang harus kita yakini, ya. Misalnya Allah berikan kesulitan kita ekonomi, jadi Allah berikan kemudahan yang lain. Apa kemudahannya? Misalnya keluarga kita dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, misalnya dihindarkan dari musibah yang menimpa keluarga kita, dari kita, dan lain sebagainya, ya. Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita kesulitan ekonomi, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak-anak yang soleh solehah, misalnya, ya, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya, ini kadang-kadang kita yang kurang memahami hikmah dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, Taib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini karena hadis yang ke-19 ini sangat panjang, ya, perlu sedikit detail, maka mungkin untuk hadis yang ke-20 nanti akan kita gabung insya Allah dengan hadis yang ke-21, 22. Pekan depan masih ada satu lagi pertemuan Pak Apri, ya, kalau nggak salah, betul nggak? Kan depan sudah libur, Ustaz. Oh, sudah libur ya, berarti insya Allah nanti Tanggal 30. akan kita sambung di pertemuan setelah Id, ya, kalau kita Ya. berkesempatan insya Allah. Mohon maaf ini waktunya hanya bisa cukup untuk satu hadis ini saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum diakhiri yang belum jelas Bapak Ibu sekalian? Ini hadisnya yang penting nih, hadis ke-19 ini. Hadis berkaitan dengan masalah akidah, ya. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah adab meminta, ya, meminta pertolongan, kemudian juga kita iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, yakin, tawakal, meminta pertolongan, apa namanya, meminta diberikan kemudahan dan sebagainya. Ini hadis yang sangat penting, ya. Baik. Paham semuanya insyaallah Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami? Bisa Ustaz, paham alhamdulillah. Lah, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan, ya, untuk tema kita atau kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.